Kenapa sih muka gue cabi mulu kayak gini ya? Kadar lemaknya tinggi lagi, perutnya buncit. Apa sih yang salah dari kebiasaan sehari-hari gue? Nah jadi, kali ini gue bakalan ngebahas apa aja sih habit atau kebiasaan yang membuat kita itu bentukannya kayak gini terus. Setiap hari kita apa? Kita ngaca, kok muka kita itu masih bulat-bulat aja. Apa sih yang salah dari kebiasaan kita? Karena kita tahu, kalau misal kita mau jadi lebih menarik, kelihatan mukanya lebih ibaratnya lebih ganteng gitu ya, lebih cantik, kita wajib untuk menurunkan kadar lemak. Kalau nggak gitu, ya nggak ada yang suka sama kita. Kalau ngelihatnya udah pengen ngebully rasanya. Gue pun dulu waktu saat gue itu gendut banget gini, itu pun gue dibully juga. Karena apa? Orang nggak tahan ngatain gue gitu. Ya, jadi mereka pengen aja ngatain ya kan. Sebenarnya gue paham maksud mereka. Mereka tuh niatnya baik gitu ya. Maksudnya ya lu berubah dong gitu. Kalau gue ya sebagai orang yang positif mikirnya, ya udahlah mungkin gue harus berubah. Nah sekarang apa aja sih habit-habit atau kebiasaan yang kita wajib ubah supaya kita bisa dari cabi kayak gini ya, mukanya nggak cabi lagi, dan perut buncitnya juga ikut turun. Akhirnya jadi kadar lemak 15% kayak gini. Oke, apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tuh menggendut ya, atau tetap cabi? Kita langsung aja bahas di video ini. Kesalahan yang pertama, itu apa? Gua sering banget pada saat gua dulu sekolah atau gua dulu kuliah ya, itu gua demen banget yang namanya minuman manis. Gua pergi ke Indomaret atau ke Alfamart, gua belinya minuman manis. Yang paling manis gua beli. Gua nggak beli satu, gua beli 3 karena buat bekal di rumah ya. Jadi gue selalu minum yang berkalori, sehingga kalori di minuman-minuman itu bakalan nanti menumpuk sebagai apa? Sebagai energi. Bukan cuman minuman berkalori, minuman juga ya. Dulu itu gue manusia yang tidak sempurna. Oke, minuman beralkohol pun juga gue santat ya. Itu kalorinya tinggi banget juga. Oke, alkohol dicampur gula itu tinggi banget kalorinya. Yang membuat apa? Kita itu pasti tidak akan turun berat badannya. Oke, tidak akan turun kadar lemaknya. Pasti kita naik terus kadar lemaknya sampai kita cabi ujung-ujungnya kayak gini. Jadi yang paling pertama, kita wajib untuk stop atau mengurangi dulu selama seminggu minuman-minuman kemasan yang manis yang ada gulanya. Jadi contohnya nih, kita lihat ya, kita mau beli minuman nih ya di supermarket atau di minimarket. Kalau misalnya teman-teman mau beli nih minuman selain air putih, kita harus lihat dulu di belakangnya, gulanya tinggi nggak, karbohidratnya tinggi nggak. Kalau misalnya gula dan karbohidratnya tinggi, itu sudah pasti kalorinya tinggi. Teman-teman jangan beli dulu, apalagi pada saat kita lagi apa? Lagi proses penurunan kadar lemak. Jadi gitu, jadi kita wajib untuk stop dulu tuh minuman-minuman manis. Karena apa? Karena sekali minum minuman manis, apalagi boba ya, boba itu campuran susunya, kental manisnya ya, campuran ada krim-krim segala lemak-lemaknya, itu bakalan apa? Kalorinya numpuk banyak. Itu sama dengan satu boba, satu minuman itu sama dengan satu makan kita makan besar ya. Nah, nasi, ayam sama tempe sama sayur itu sama dengan itu. Jadi kita wajib untuk stop dulu minuman-minuman yang manis supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa memotong tadi energi tadi ya yang dari makanan itu, supaya nggak bakalan surplus setiap hari. Surplus itu artinya apa? Kita menumpukan energi terus setiap hari. Akhirnya apa? Kita menggendut terus setiap hari. Jadi kita mulai ganti minum air putih aja. Kalaupun kita mau minum minuman manis, kita pakai pemanis buatan aja. Oke, tapi jangan banyak-banyak juga pemanis buatannya. Kita batasin juga. Nah yang kedua, kebiasaan kita apa? Kita jarang gerak. Kita kemana-mana mesen Gojek. Kita kemana-mana, Indomaret depan nih, Alfamart depan, kita naik Gojek. Itu gimana bakal kita jadi kurus? Kita tidak mengeluarkan energi tuh. Kita nggak menggunakan energi di tubuh kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman jalan kaki aja, dalam sehari itu ya 10.000 langkah, teman-teman bakalan ngabisin lemak seberapa banyak? Setengah kilo lemak dalam seminggu. Jadi kita bakalan bisa turun kayak teman-teman kita ini ya, dari kadar lemaknya tinggi banget, oke, 40%, bisa turun ke 20% dengan modal jalan kaki doang. Oke, kayak gua juga yang dari 30% ini, yang dari cabi banget itu turunnya apa? Kenapa bisa cepet? Karena gue jalan kaki yang rajin. Jadi kita yang kedua adalah kita harus meningkatkan aktivitas harian kita. Jadi kalau misalnya kita mau belanja, terus misalnya kita mau kemana, beli bahan makanan ya kan, kita mau kerja juga, kalau bisa kita jalan, kalau bisa ya kan, atau misalnya kita parkirnya agak jauh ya. Jadi kita sediakan waktu untuk jalan kaki, untuk bergerak, untuk jalan aja. Kita nggak perlu lari, kita nggak perlu olahraga apa, nyapu aja, nyapu rumah ya. Bukan cuman istri kita doang yang seneng. Tapi apa, rumah kita juga bersih dan juga kalori kita juga terbakar. Tapi kalau misalnya lu nggak mau nyapu, udah kita kardio aja, jalan kaki aja. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen nonton cara kita jalan kaki dan turun kadar lemak, teman-teman tonton di video yang ini ya. Gue udah bahas detail. Dengan modal jalan kaki, kita turun kadar lemaknya. Dari 40% gini ya, pokoknya dari 40-30%
turun jadi sampai six pack kayak gini. Nah yang ketiga, kita kebiasaannya makan nggak ada proteinnya. Protein itu penting banget. Pertama, untuk bakar lemak. Kenapa? Simple nih, kudu dengerin gua. Kalau misalnya kita makan 1 kilo ayam, itu 30% dari total kalori 1 kilo ayam itu bakalan jadi energi. Itu nggak bakal jadi simpanan energi. Itu bakalan dipakai 30% tadi untuk kulit kita, untuk tulang kita, untuk rambut kita, untuk otot kita. Nah kalau misalnya 1 kilo 1 kilo nasi, atau 1 kilo roti, atau 1 kilo kue, itu semua kalorinya itu bakal jadi simpanan energi. Yang fungsinya apa? Ngebikin gula darah kita naik, ngerusak kulit kita, ngerusak rambut kita ya. Itu bakal ngerusak kita semua. Jadi kita nggak mau itu. Makanya kita wajib untuk mengkonsumsi makanannya. Setiap kita masukin makanan ke mulut kita, protein hewaninya tinggi. Oke, kalau misalnya teman-teman nih pengen menu diet atau pola makan yang benar-benar nurunin kadar lemak, teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Gue udah bahas detail juga. Nah kalau misalnya teman-teman nih males nonton video lama-lama, pengen dibantuin gue langsung supaya kita bisa turun dari kadar lemak tadi ya 30%, 40% ke kadar lemak 15% dalam jangka waktu 3-6 bulan, teman-teman bisa daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bantu dari awal sampai akhir. Gue bikinin menu makanannya, gue juga bikinin program latihan bebannya ataupun program latihan jalan kaki yang sesuai dengan keadaan teman-teman. Kita bakal meeting dulu dan gue bakal kasih semuanya itu nanti. Daftar aja di link di deskripsi. Nah jadi gitu ya. Yang ketiga, kita wajib untuk mengkonsumsi protein yang tinggi. Sumbernya itu dari hewani, sebaiknya. Jangan dari nabati, karena kalau dari nabati, pertama proteinnya nggak lengkap, karbohidratnya ketinggian. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi protein yang banyak, kita juga harus menerima energi yang banyak dari nabati itu. Otomatis kita harus bakar lagi ya kalori dari nabati itu, contohnya tempe misalnya atau tahu. Yang keempat itu adalah kita nggak ngontrol karbohidrat kita ya. Jadi kita kalau mau makan di piring kita, karbohidratnya sebisa mungkin kita batasi. Karena karbohidrat itu yang membuat kita menggendut. Protein tidak akan membuat kita menggendut kalau kebanyakan. Protein itu cuma ngebikin kita apa? Kita miskin. Tapi bukan miskin sebenarnya, kita itu investasi untuk jangka panjang. Karena kalau misalnya kita, walaupun kita makan protein hewani, kita jadi sehat terus. Sehingga kita bisa produktif terus. Kita bisa, ya semoga ya amin ya, kita bisa nyari duit terus. Kalau misalnya kita hidupnya nggak sehat, walaupun kita menghemat di makanan kita karena kita tidak menginvestasi ke diri kita sendiri, nanti kita gampang sakit. Sehingga nanti kesempatan-kesempatan karir kita itu ya, yang harusnya kita bisa dapat kerjaan lebih bagus, diambil sama orang. Karena kita apa? Kita tadi hidupnya nggak sehat, sakit-sakitan. Oke, jadi kita harus batasin karbohidrat itu, walaupun memang protein itu agak mahal. Lu mau sehat kan? Ada harga yang harus dibayar. Kita juga jangan sampai kita belinya online mulu. Maksudnya belinya di Gojek, di GrabFood itu kan mahal ya. Kita belinya di pasar atau belinya di toko online. Kita masak sendiri sehingga jadi proteinnya tuh murah. Jadi gitu, kita harus kontrol karbohidratnya. Saran dari gua, maksimal karbohidrat itu 20-50 gram per hari. Kalau misalnya kita bisa lebih rendah lagi karbohidratnya dan digantikan tuh kalori karbohidrat itu dengan protein tuh diganti, itu bakalan lebih bagus lagi. Kita bakalan lebih cepat lagi turun berat badan dan turun kadar lemaknya. Jadi gitu, kita harus kontrol porsi karbohidrat setiap makan. Nah itu yang keempat tuh. Yang terakhir nih, ini kebiasaan, ini orang-orang bandel yang nggak bisa turun-turun nih. Yang terakhir apa? Kita itu kebanyakan begadang. Kenapa biasanya kita kebanyakan begadang? Pertama, kita kebanyakan stresnya. Di pekerjaan mungkin kita lagi banyak banget kerjaan, jadi stresnya tinggi. Testosteron kita turun jadinya, kita susah tidurnya. Yang kedua, kita apa? Dietnya jelek. Dietnya tuh menghambat produksi hormon melatonin ya. Terus juga nggak membantu kita jadinya apa? Bisa tidur dengan cepat. Jadi tidur itu wajib banget kita lakuin selama berapa jam? 7-8 jam. Oke, kalau misalnya kita tidur nggak cukup, hormon testosteron kita bakalan berkurang banyak banget, sebanyak 15%. Itu kalau dibilang di studi ini, itu sama dengan kita menua sebanyak 10-15 tahun. Kita nggak mau itu. Oke, kita wajib tiduran cukup. Dengan gimana caranya? Teman-teman bisa tonton di video yang ini ya, supaya kita bisa tidur itu cukup. Jadi segitu aja video dari gua. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang menghambat kita untuk mendapatkan kadar lemak 15% ini, supaya kita bisa rata atau mukanya tuh nggak cabi lagi. Oke? Itu kebiasaan kita wajib hindari. Nah kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lain nih, siapa tahu gue bisa bantu ya. Teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komen, gue bakalan jawab sebisa mungkin. Ataupun bisa DM aja ke Instagram gue ya, @pfitid. Segitu aja video dari gue. Semoga video ini membantu teman-teman yang sedang berproses untuk menurunkan kadar lemak supaya nggak cabi lagi dan buncitnya udah hilang, bahkan berubah jadi six pack abs. Segitu aja video dari gue, semoga bantu.